Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ini judul di belakang kita, Sehari Bersama Al-Quran. Maksudnya adalah seumur hidup kita bersama Al-Quran. Ya, seharinya hari hitungan Yaumul Qiyamah ini seharinya. Jadi seumur hidup, bukan sehari. Tapi karena kita nggak mungkin duduk di sini terus, maka di judulnya sehari. Ya, sebenarnya kita seumur hidup bersama Quran. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Karena di kiamat itu satu harinya panjang. Ya. Olahraga biar badan sehat. Jangan lupa minum vitamin. Pengurus DPP PKS penuh semangat. Siap tebarkan Islam rahmatan lil alamin. Jaga lisan, jaga pikiran. Pererat tali persaudaraan. Seumur hidup bersama Al-Quran, gapai sejuta kemuliaan. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Syuro, Kiai Haji Onur Rafiq Saleh Tamhid, LCMA, Sekjen DPP PKS, Mas Muhammad Khalid, SMSI beserta jajaran Wasekjen yang hadir, Bendahara Umum Bang Nur Hadi SPDMA beserta seluruh jajaran Wabendum, Ketua Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama, Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi MA Al-Hafiz beserta jajaran BPUKB. Jadi Ustadz sudah datang belum Ustadz Ali Ahmadi? Belum. Oke, ya, tapi jajarannya hadir ya. Coba seluruh ketua sekretaris bidang badan beserta jajaran. Seluruh ketua sekretaris bidang badan beserta jajaran ketua departemen Kabiro DPP PKS. Ketua bidang badannya yang hadir tunjuk tangan. Coba. Masya Allah. Nyarinya strategis di pojok. Pinter itu. Ketua bidang, pantas mereka jadi ketua bidang badan. Hah? Wih. Ya. Nggak mau kalah dia, senderannya lebih kuat daripada bangku depan ini. Aduh. Pantaslah mereka jadi ketua bidang ya. Pantas. Kepala KSP beserta jajaran. Kepala KSP belum kayak mereka, cara asli. Para asatidz penceramah hari ini, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, LC Al-Hafidh, Ustadz Samsul Bahri, LCMA Al-Hafidh, Ustadz Muhammad Fakih Rabbani Al-Hafidh, Ustadz Dadan Hamdani Al-Hafidh, Dr. Haji Lalu Agus Pujatna MA, Ketua DKM yang baru kita lantik beserta jajaran Dr. Deris Mono Al-Hafidh, jajaran Panitia Syiar Ramadan 1447 Hijriah, seluruh peserta hadir baik unsur MPP, DPP, DSP dan juga yang menyaksikan dari YouTube di seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar negeri. Salam hormat. Salam cinta, salam persaudaraan, salam ukhuwah, salam dakwah, salam jihad, salam ta'lim, salam saum, semua salam kebaikan insyaAllah. Hari ini hari spesial kita, Jumat 27 Februari 2026, persis tanggal 9 Ramadan 1447 Hijriah. Yang artinya hari ini adalah
ulang tahun kemerdekaan Indonesia dalam tahun Hijriah, yaitu 9 Ramadan 1364 ke sekarang 9 Ramadan 1447, usia kemerdekaan Indonesia dalam bidangan Hijriah adalah 83 tahun. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bangsa dan negara kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya sengaja memakai sal ini sekaligus mendoakan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka segera meraih kemerdekaan, dengannya diraih keamanan, kesejahteraan, dan ketakwaan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita bersyukur sehari bersama Al-Quran yang sesungguhnya kita niatkan seumur hidup bersama Al-Quran menjadi momentum guyup ukhuwah kita, pengurus DPP dan inwan akhwat kita di DPW, di DPD juga melakukan hal yang sama. Apakah hari ini, ataukah sebelumnya, ataukah esok, semua kita serahkan ke masing-masing. Semoga Allah mengikat hati kita semua dalam iman Islam, persaudaraan dan perjuangan yang kekal insyaAllah. Pertemuan di dunia untuk pertemuan di akhirat di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurus DKM dan panitia Dr. Deris Mono Al-Hafiz yang telah menyambut kita dengan Masjid Al-Adalah, pengurus baru, karpet baru, semangat baru. Walaupun saya bersin-bersin itu. Terpaksa saya bawa sajadah. Insyaallah. Suksesi kemukusan baru DKM Al-Adalah adalah simbol komitmen kita memakmurkan rumah Allah, yaitu satu dari 5 rumah perjuangan kita. Rumah tangga, rumah Allah, rumah PKS, rumah kebangsaan, dan rumah kemanusiaan. PKS tidak akan pernah lepas dari masjid. Karena masjid itulah di situ tempat di mana Rasulullah membangun umat dalam perjalanan hijrah, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Gara-gara ngomong karpet. Psikologisnya kebayang karpet. Ya. Ikhwan, akhwat fillah, rahimakumullah. Kita bersyukur Yauma Al-Quran ini kita lakukan sudah sangat lama. Bertahun-tahun setiap Ramadan kita lakukan. Saya membayangkan Yauma Al-Quran ini ke depan kita akan tingkatkan kualitasnya. Selain kita ada membaca Quran, melanjutkan bacaan kita di rumah masing-masing, di tempat ini mungkin 1-2 juz. Juga kita mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan ke depan nanti kita tidak hanya ceramah, tapi kita bisa membuat kemudian halakoh-halakoh pembahasan kodoya umat. Karena kita asik membaca Al-Quran, sementara data Kemenak Juli 2020 pada saat MTQ, Menteri Agama pada waktu itu mengumumkan 65% warga Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Ya. Ini harus jadi pemikiran kita, bagaimana terobosannya.
Ada satu DPW yang saya ketahui mereka sudah mewajibkan setiap DPRA punya programnya halaqah Quran untuk orang-orang tua. Seluruh DPRA-nya misalnya. Jadi halaqah-halaqah kita di Yaumal Quran ini kita akan ada halaqah membahas gimana nih solusi untuk persoalan ini. Lalu mungkin ada halaqah lagi kita membahas dakwah Quran dengan era digital. Sejauh mana kita sudah menyambutnya. Ada halaqah lagi yang itu mungkin 5-10 orang di situ, 5-10 orang di sini. Bagaimana dakwah Quran di kalangan ibu-ibu dan wanita, remaja putri kita. Kemudian dakwah Quran kita kepada Gen Z. Peluang dakwah kita ke pejabat, elit, pengusaha. Kita buat halaqah-halaqah yang itu bukan hanya di DPP, di DPW, DPD, sehingga Yauma Al-Quran itu kemudian kita menghasilkan kolektif genius. Ya, pemikiran-pemikiran mendalam. Bagaimana memasarkan bahasa Arab. Yang sekarang sudah orang belajar bisa dengan AI, bahasa Arab itu. Bahasa Inggris bisa dengan AI. Ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan kalau di daerah mungkin kebijakan beragama perda di daerah. Jadi Yaumal Quran kita ini bukan saja kita membaca, mendengar ceramah, tapi juga kita memecahkan persoalan umat. Karena itulah esensinya tugas partai politik. Dia hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan umat tanpa terkecuali. Mungkin juga kita pikirkan ada ustadz-ustadz kita yang khusus, yang memang mahir, ulama kita, membahas bagaimana majlis-majlis tafsir Quran yang mendalam. Tafsir maudhu'i, tafsir asbabun nuzul, tafsir dikaitkan dengan perkembangan kekinian. Mungkin ada majelis-majelis kupas tuntas kitab. Karena tradisi di Timur Tengah itu membahas kitab itu sangat biasa gitu. Ya. Beberapa negara yang saya kunjungi biasa mereka mentuntaskan kitab. Pengajian itu mentuntaskan kitab berulang lagi. Hadis arba'in sudah tamat, diulang lagi, dikaji lagi. Enggak nemplok sana, nemplok sini, nemplok. Enggak, ada pembahasan yang sampai bersanad dia bisa punya pulang ke negeri Indonesia setelah dia kuliah di luar itu dia membawa sanad untuk menyampaikan Riyadhus Shalihin, menyampaikan hadis arba'in. Kita perlu pengajian-pengajian yang mendalam dan berbagai tema keumatan, termasuk memfungsikan masjid untuk tadayun sya'bi kita. Jadi yang saya bayangkan, Yauma Al-Quran kita itu di berbagai tempat akan ada tergantung cenderungan kita. Kita mau masuk di halaqah mana? Saya ingin memberikan kontribusi tertentu. Ya. Apakah sampai berbuka, sampai terawih, ya. Baska terawih kita bahas itu. Saya kira ini akan membuat duduknya kita di Ramadan ini penuh keberkahan, sedang puasa, berdoa, memikirkan masalah umat, kita bisa menghadirkan khasanah dari seluruh DPD, DPW itu dikumpulkan, kita akan dapat satu pemikiran bersama tentang solusi-solusi persoalan keumatan. Ikhwan wa hadfillah rahmatullah, para pemirsa yang juga menyaksikan dari YouTube. Kita Yaumal Quran ini saya ingin juga mengingatkan kita sedikit flashback, nanti para ustadz kita akan mendalaminya, tapi saya ingin mengutip sedikit berangkat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah membaca kepada seorang nabi yang ummi yang tidak bisa membaca. Tentulah ini punya makna. Iqra lebih dari sekedar membaca yang tertulis. Dan Iqra, ya, kita mengenal dalam literasi kita ada ayat qauliyah, yaitulah wahyu ilahi. Iqra juga ayat kauniyah. Iqra ayat insaniyah.
Iqra ayat teknologi ya. Teknologi. Iqra juga. Sekarang yang banyak kita baca, Iqra itu salah satunya di tangan kita itu. Ya. Sehingga perintah Iqra bagi saya justru sangat relevan dengan kekinian. Ya. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah dakwah, sebelum perintah yang lain-lain, perintah Iqra sebagai revolusi literasi. Ya, bangkitnya umat dalam literasi dalam berbagai maknanya. Termasuk kekinian. Ya. Yang sehari-hari kita baca itu ayat, selain kita membaca ayat Quran Ramadan ini, kita membaca fenomena ayat kauniyah, ayat insaniyah, sejarah, perpolitikan. Tapi ayat teknologi ya di tangan kita itu. Big data. Ya. Jadi kekinian justru semakin membenarkan substansi Iqra dalam segala dimensinya. Dan Iqra yang kita baca itu baik dalam pemaknaan hakiki akan mengembalikan kita dalam dunia teknologi yang seperti ini. Kita tidak akan terkecoh oleh big data, AI, yang lain-lain, mengeluarkan kita dari hakikat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Selalu kita kaitkan hakikat Iqra kita adalah sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Ya. Sehingga kita tidak akan tergelincir sehebat apapun big data, AI, teknologi, kita yang berangkat dari Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan alamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang hakikat pemberi ilmu. Pendekatan ontologisnya, pendekatan hakikatnya. Dan kalau kita menggunakan Iqra, epistemologisnya pun akan sejalan. Sesuai dengan hakikat dari Allah, maka bagaimana cara mencarinya? Tadi hakikatnya, bagaimana cara mencarinya adalah dengan cara semangat Iqra. Apa itu? Dengan bismillah menyebut nama Allah dan qalam. Al-qalam simbol pencatat ilmu. Qalam dalam makna luas saat ini adalah segala sesuatu yang bisa mencatat dan mentransfer ilmu. Lebih luas lagi. Ketika big data, ketika AI bisa kita manfaatkan untuk dakwah, ketika YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, kita bisa mentransfer dakwah, dia menjadi kolam. Dan Islam memanfaat kolam, terbukti terdepan peradaban pada masanya, muncul kampus Qarawiyyin, kampus Al-Azhar. Kita sudah memanfaatkan kolam. Tapi kolam saat ini muasirah ghair taqlidiyah. Ada kolam modern. Oleh karena itu selalu kita sampaikan acara Ramadan kita ini sejak awal kita menyebut Ramadan adalah bulan ibadah, bulan dakwah, bulan sosial. Maka kita sampaikan kepada seluruh kader kita, gunakan medsos itu untuk dakwah. Gunakan teknologi itu menyebarkan ilmu-ilmu Islam. Ya. Kita harus kembali kepada semangat Iqra dalam arti luas. Jadi AI bisa disebut sebagai kolam fenomena kekinian. Ya. Dan ketika kita menjadikan prinsip Iqra, hakikat ilmu dari Allah, cara mencarinya,
dengan bismillah dan qalam. Dan pemanfaatnya pun dengan Iqra. Aksiologinya juga dengan Iqra. Apa itu? Di ujung ayat Iqra itu ayat 6 ayat 7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Diingatkan nih. Ketika fenomena pena modern sudah hebat, manusia bisa apa? Layatgha, sombong. Istighna, merasa cukup. Tapi kita dengan semangat Iqra ini, setelah diingatkan itu apa? Wasjud waqtarib. Di ujung surat Iqra itu apa? Untuk sujud dan semakin dekat kepada Allah. Itulah bedanya kita, paradigma Iqra dalam memasuki berbagai perjalanan dunia. Termasuk kekinian. Ya. Wasjud waqtarib. Itu ujung surat Al-Qalam. Al-Alaq. Ya. Kita ingin semakin sujud, semakin mengagungkan Allah, ya Allah. Karyamu, ya Allah. Makhluk ciptaanmu, ya Allah, sudah bisa membuat AI. Masya Allah. Bagaimana kemahakuasaan Allah? Ya. Waqtarib, semakin dekat. Semakin teknologi itu membuat kita mensyiarkan, mendakwahkan Islam. Tidak meninggalkannya. Karena prinsip khosaitul dakwah kita apa? Mu'asirah ghair taqlidiyah. Modern, tidak terbelakang. Bapak Ibu, ikhwan, awat sekalian, para pemirsa. Ya. Jadi Iqra itu critical literacy bagi saya. Orang yang membaca kehidupan dengan kritis. Dan itulah baginda Muhammad. Beliau secara letterlek tidak bisa membaca. Tetapi orang yang punya kegelisahan terhadap situasi zamannya. Sehingga bertahanus ke Gua Hira. Kenapa? Penyakit 5M itu. Menyembah berhala, membunuh, bahkan anak yang dibunuh. Minum khamar, main judi, main perempuan. Beliau bebas dari segala penyakit itu. Iqra mengkritisi, mencari hakikat, dan turun hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengikuti jalur itu. Jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hakikat, secara epistemologi, bagaimana cara meraihnya, secara aksiologi, untuk apa ilmu itu? Sehingga kita tidak galau ya, di tengah perkembangan teknologi yang seperti ini. Oleh karena itu, di tengah perkembangan modern teknologi, manusia tetap sebagai subjek pengetahuan. Dengan kesadaran bertuhannya. Dengan pemaknaannya sebagai makhluk Allah. Oleh karena bisa kita katakan, Iqra tidak semata-mata ayat pertama. Tapi Iqra adalah fondasi Sumuliyatul Islam, Islam rahmatan lil alamin, literasi digital, dan peradaban masa depan. Wahyu ilahi memulai dengan Iqra. Perkembangan zaman saat ini pun kita baca dengan Iqra. Semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sambut acara kita hari ini. Sehari bersama Al-Quran, seumur hidup bersama Al-Quran. Dengan sama-sama kita buka dengan Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat melaksanakan Yaum Al-Quran
Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi